Halo Sias, kita berjumpa lagi. Nah, di kesempatan ini saya membahas sistem informasi akuntansi dari buku Krismiaji. Dan topik kali ini adalah siklus pendapatan, di mana kita akan fokus tentang dokumen-dokumen yang digunakan di dalam siklus pendapatan, juga aktivitas pengendalian yang diterapkan di siklus pendapatan. Oke. Seperti yang kita tahu, siklus pendapatan itu adalah serangkaian bisnis yang dibagi dua besar, yaitu tentang penyerahan barang dan jasa ke pelanggan, juga tentang penerimaan kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Maka itu yang kita sebut siklus pendapatan seperti yang pernah dibahas. Kemudian siklus pendapatan sendiri terdiri dari 4 aktivitas dasar, yaitu penerimaan pesanan, take order ya istilahnya, kemudian pengiriman barang, shipping, penagihan kepada pelanggan, billing, dan penerimaan kas dari pelanggan, cash collection. Dan ini pernah kita bahas di video sebelumnya tentang 4 aktivitas dasar ini secara lebih detail. Sekarang kita akan menuju ke dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan itu sesuai yang tertera di sini. Kalau itu penjualan kredit, biasanya kita menerima pesanan sales order atau dokumen order penjualan atau sales order atau pesanan pelanggan, tergantung perusahaan itu menamakan apa, tapi artinya dokumen itu untuk mencatat pesanan dari pelanggan, di mana nantinya harus dicek kredit limitnya juga ketersediaan barang. Nanti kalau kredit limitnya memenuhi dan ketersediaan barang memenuhi, baru kemudian kita siapkan barangnya dan dikirim. Nah, supaya baik, supaya dokumen dari siklus ini memadai, maka dibuat nota pengiriman atau surat jalan sebagai tanda bukti kalau kita sudah menyerahkan barang itu ke pelanggan. Misalnya tanda terima lah penyerahan barangnya. Tentang rangkap tergantung proses bisnisnya, karena dari order penjualan itu menciptakan surat jalan, dari surat jalan akan menciptakan faktur. Jadi bisa aja surat jalan itu 3 rangkap, satu diserahkan ke pelanggannya, satu untuk bagian shipping, dan satunya untuk bagian billing. Karena bagian billing akan memerlukan untuk faktur penjualannya. Nah, nanti waktu terima kas, ini jadikan satu ya, waktu terima kas akan menggunakan bukti kas masuk. Bisa aja kwitansi tanda terima atau tanda terima penerimaan kas, namanya macam-macam. Intinya tentang bukti kas masuk dari pelanggan yang melunasi piutangnya. Kalau itu penjualan tunai, maka kita bisa pakai nota tunai namanya gitu ya, atau nota penjualan, struk penjualan, yang artinya dimana waktu menyerahkan barang itu langsung dibayar lunas, jadi tidak timbul piutang. Istilah dokumennya macam-macam, tapi istilah maksudnya dokumen itu menunjukkan kalau yang dilakukan adalah penjualan tunai. Nah, untuk retur penjualan, potongan penjualan, juga penghapusan piutang seperti kita bahas. Untuk melakukan ini perlu kredit memo, di mana kredit memo ini yang mengeluarkan adalah manajer kredit. Dengan tanda bukti itu akan dilakukan pencatatan lebih lanjut, yaitu di buku besar dan jurnal. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dalam siklus pendapatan. Dan ini yang sering digambar ya di flowchart ataupun di DFD. Kemudian laporan yang dihasilkan. Jadi kalau tadi itu dokumen, input, proses, output. Laporan yang dihasilkan kalau baik penjualan kredit maupun penjualan tunai itu biasanya ada juga ringkasan penjualan, di mana ringkasan penjualan ini meringkas semua penjualan yang terjadi di periode itu, atau bisa aja di shift itu. Jadi tergantung periodenya, itu bisa shift, bisa 1 minggu, bisa 1 hari, tergantung yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi dia meringkas semua penjualan yang terjadi pada hari itu atau shift itu atau minggu itu. Kemudian daftar umur piutang. Dari data-data faktur yang ada akan bisa dibuat daftar umur piutang, yang biasanya ini dibahas di akuntansi keuangan menengah ya. Nanti didasarkan umurnya, terminnya, jatuh temponya kapan, kemudian ada piutang yang sudah jatuh tempo, ada piutang yang masih belum jatuh tempo. Nah, itu tergantung dari termin dari faktur-fakturnya. Kemudian daftar penerimaan kas. Kalau tadi itu ringkasan penjualan, di mana seluruh transaksi penjualan, lalu ini seluruh transaksi penerimaan kas, baik
uang tunai maupun cek, mungkin ada transfer, jadi dirangkum supaya tahu kalau hari ini tuh kita terima uangnya itu dari siapa aja gitu ya. Dan tujuannya tidak ada penerimaan yang tidak tersampaikan ke perusahaan, makanya dibikin daftar penerimaan kas yang nantinya bisa direkonsiliasi ya. Kalau misalnya itu dengan cek atau dengan transfer bisa cocokkan, kemudian bisa cocokkan dengan faktur yang dilunasi. Nah itu analisis penjualan, laporan analisis penjualan. Nah ini untuk keperluan manajemen. Laporan ini tentang penjualan, biaya yang terjadi, promosi, dan apa yang harus dilakukan untuk rencana penjualan mendatang. Ini adalah laporan yang biasanya ada di siklus pendapatan. Nah, kemudian kita ke topik utamanya, yaitu aktivitas pengendalian dari siklus pendapatan, di mana dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas pengendalian khusus untuk penjualan kredit, aktivitas pengendalian khusus untuk penjualan tunai, dan aktivitas pengendalian untuk penerimaan kas yang dari penjualan kredit alias pelunasan piutang. Di mana kita tahu aktivitas pengendalian itu pasti terdiri dari 5 unsur, yaitu otorisasi, pemisahan tugas, dokumen yang memadai, verifikasi independen, dan pengendalian akses. Oke, nah ini kita akan bahas satu-satu. Nah sekarang yang kita bahas adalah penjualan kredit. Aktivitas pengendalian penjualan kredit, di mana yang tadi saya bilang terdiri dari 5, otorisasi, pengamanan terhadap aset dan catatan, pemisahan tugas, dokumen yang memadai, kemudian verifikasi independen. Oke, kita lihat apa sih otorisasi transaksi untuk penjualan kredit. Nah, otorisasi transaksi itu adalah ketika, jadi ini ada 2 pelaku ya, manajer penjualan dan manajer kredit, terkait dengan otorisasi khusus atau umum. Kalau itu otorisasi umum, boleh dilakukan oleh bagian penjualan supaya bisa memproses pesanan pelanggan dengan lebih cepat. Tapi transaksi otorisasi umum di mana tidak mengandung resiko ya, pelanggan lama yang mempunyai data baik gitu. Tapi ketika ada pelanggan baru atau pelanggan lama yang bermasalah, sebaiknya yang memberikan otorisasi adalah manajer kredit, di mana disebut otorisasi khusus gitu ya. Nah, kalau sudah ini maka bisa dikatakan aktivitas pengendalian otorisasi, kalau terotorisasi berarti sudah baik. Pengamanan terhadap aset dan catatan, ya kita hanya mau memenuhi order yang sudah dibuat order penjualannya, artinya kita nggak nyiapin dulu, ketika ada pesanan baru kita siapin barangnya. Nah itu yang benar, aneh sekali ya kalau sudah menyiapkan padahal belum ada yang pesan, ini sesuatu gitu ya. Jadi makanya order itu hanya dipenuhi setelah ada order penjualan. Jadi orang gudang hanya mengambil barang itu dari surat order penjualan. Kemudian kuantitas barang dihitung secara independen. Jadi bisa aja bagian gudang menyiapkan, kemudian bagian pengiriman akan menghitung kembali, atau satpam pun waktu keluar dari perusahaan itu dicek gitu. Ada yang kayak gitu. Biasanya sih cukup bagian gudang dan bagian pengiriman, tergantung kondisi perusahaannya juga. Kemudian barang hanya dikirim ke pelanggan yang setelah order penjualannya diterima oleh bagian menerima pesanan, alias juga sudah terotorisasi di sini ya. Jadi order penjualannya itu sudah diterima oleh seller, sudah terproses, sudah melewati cek batas kredit, sudah melewati cek persediaan itu tersedia atau tidak. Nah kemudian baru diproses dan barang itu akan dikirim ke pelanggan yang telah diterima. Oke, itu cerita tentang pengamanan aset dan catatan. Artinya barang yang dikirim ini aman, nyampe ke pelanggan, dan memang ini yang terotorisasi dan ini yang harus diproses. Pemisahan tugas di siklus penjualan kredit, sebaiknya bagian menerima pesanan ya sales tadi beda dengan bagian kredit. Seperti yang dijelaskan otorisasi, bagian menerima pesanan itu mengotorisasi untuk yang umum, oke. Tapi kalau yang khusus itu membutuhkan manajer kredit. Jangan sampai ini dijadikan satu, karena ada constraint-nya itu, yaitu penerima pesanan atau sales itu kan ada konflik interest ya, dikejar komisi, otomatis mungkin dia tidak terlalu teliti atau gimana sehingga gampang memberikan kredit. Kemudian yang perlu dipisah juga adalah bagian gudang dengan bagian pengiriman. Ini sebaiknya sih ya, jadi bagian gudang itu ada yang
pick and pack ya, bagian pengiriman itu yang shipping. Jadi setelah disediakan oleh bagian gudang, jangan di pack dulu, kemudian dicek oleh bagian pengiriman sebelum dikirim. Kemudian bagian piutang dagang artinya yang nulis, yang nyatet, yang posting yang posting faktur ya ke buku besar pembantu piutang dengan bagian buku besar tuh berbeda, karena nanti buku besar pembantu piutang ini kalau di total akan menjadi buku besar, sehingga ini kalau misalnya dibedakan tuh nanti bisa diverifikasi atau dicocokkan untuk yang apakah sudah benar seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, dokumen dan catatan yang memadai. Nah, kita harus tahu dulu dokumen yang dipakai oleh perusahaan itu apa. Dari sini disebutkan dokumen itu bisa ada order penjualan kayak tadi yang dokumen yang disebutkan, surat jalan, faktur, kemudian buku besar pembantu piutang dan buku besar. Oke. Nah, order penjualan. Sekarang untuk order penjualan. Dokumen ini akan dikatakan memadai jika dibuat berdasarkan order pembelian, artinya dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Kemudian bernomor urut cetak itu yang bagus, karena jadi tidak ada yang tidak terlewati dan bisa terarsip dengan baik dan bisa diverifikasi seandainya ada pemeriksaan. Dan kreditnya telah disetujui baru diproses. Kemudian harga yang tercantum adalah sesuai dengan price tag dari perusahaan. Surat jalan dikatakan oke, memadai jika dia dibuat berdasarkan order pesan penjualan. Jadi kan order penjualannya dibuat dulu, terus oleh orang gudang kan dipakai. Nah, dari orang gudang ini timbul surat jalan. Jadi surat jalan itu berasal dari order penjualan. Oleh karena itu di dalam surat jalan itu sebaiknya disebutkan surat jalan nomor 1 itu berdasarkan order penjualan nomor berapa. Nah, seperti itu. Ya, bernomor urut cetak dan sebaiknya diperiksa sebelum dikirim ke pelanggan, gitu ya. Seperti yang pernah dibahas prosedurnya, setelah disiapkan orang-orang gudang, kuantitas fisik dengan surat jalannya, picking tiket atau surat jalannya itu dicocokkan kalau sesuai, oh ya wis ini yang dikirim. Jadi surat jalannya itu menunjukkan prosesnya. Kalau sudah diperiksa ya otomatis harus ada yang tanda tangan ya, agen internal atau bagian yang terkait. Kemudian faktur penjualan. Nah, setelah dari surat jalan, setelah barang diterima, faktur penjualan, surat jalan dibalikkan ke bagian penagihan. Nah, bagian penagihan membuat tagihan atau faktur berdasarkan surat jalan. Jadi kalau kirim barang 5 yang tagih 5 walaupun pesannya 6, nah seperti itu. Jadi dia dibuat berdasarkan surat jalan. Sebaiknya di dalam faktur selain ada nomor faktur yang tercetak urut, juga ada nomor surat jalan. Jadi kalau dicocokkan tuh, oh faktur ini berdasarkan surat jalan ini. Nah itu. Kemudian kredit disetujui ya, karena dia kan berasal, surat jalan kan berasal dari pesanan pembelian ya, makanya yang namanya order penjualan juga diserahkan ke bagian billing tuh ya juga supaya tahu kalau ini memang sudah kreditnya disetujui. Terus cocokkan harganya, kemudian dicek dulu lagi sebelum dikirim ke pelanggan. Nah seperti itu. Oke. Nah ini buku besar pembantu piutang ya, posting ya, diposting tiap hari, artinya buku besar pembantunya itu diupdate. Kemudian tiap bulannya dikirimkan untuk dicocokkan ke buku besar. Daftar umum piutang dibuat tiap bulan. Oke, buku besar untuk yang terakhir biasanya total kontrol dibandingkan dengan yang setiap hari buku besar pembantu piutang tadi, nanti akan dicocokkan juga sesuai dengan jurnal transaksi yang dibuat setiap hari. Verifikasi independen artinya mencocokkan. Independen itu adalah bagian yang tidak terkait. Jadi kalau bisa yang memeriksa itu adalah bagian yang tidak terkait. Contohnya seperti restoran ya, kasir yang menerima, pelayan yang mencatat, staf dapur yang masak, kemudian yang terakhir diperiksa oleh manajer ringkasan penjualan dengan kas. Jadi itu yang namanya verifikasi independen. Jadi bisa dicocokkan dengan dokumen ke dokumen atau dokumen dengan fisik. Misalnya dokumen dengan uang yang diterima atau dokumen dengan stok gudang yang ada. Nah seperti itu. Tapi untuk perusahaan yang kecil ya memang untuk independen ini agak susah karena kan banyak yang misalnya ini juga melakukan ini, tapi itu bisa diatasi dengan pengendalian internal yaitu pengawasan. Nah biasanya verifikasi itu dilakukan di akhir proses.
kalau otorisasi di awal. Oke, sekarang kita ke berikutnya, aktivitas pengendalian dari penjualan tunai. Kalau tadi penjualan kredit, soalnya penjualan tunai. Kalau penjualan tunai karena prosesnya lebih pendek ya, karena dia kan tidak ada proses penagihannya, penyerahan barang beserta dengan penyerahan uang dari pelanggan. Maka otorisasinya sebenarnya tidak seperti harus cek kreditnya, tapi harga jualnya itu sesuai dengan price tag. Artinya ketika kita kasih harga itu pastikan harganya itu sesuai. Makanya sebaiknya pakai cash register tuh di situ supaya harganya sesuai. Kemudian pengamanan asetnya, iya nanti kalau sudah diterima uangnya waktu akhir shift sebaiknya disetor ke bank setiap hari. Ya, jangan dimasukkan ke kas atau kas kecil, lebih lucu. Kas kecil tidak pernah dari penjualan ya. Jadi setelah diringkas penjualannya, bikin daftar penerimaan kas atau daftar penjualan, ya register tadi. Kemudian tahu uang penjualannya total berapa untuk hari itu, kemudian disetorkan ke bank. Kemudian slip bank, slip bukti setornya diamankan, langsung diserahkan ke bagian yang bersangkutan, bagian akuntansinya atau bagian apa, jangan dibawa oleh penyetornya. Kemudian pemisahan tugas, ya sebaiknya yang layani waktu menjual sama kasir itu beda gitu ya. Makanya di restoran-restoran karena itu penjualan tunai, kebanyakan yang pelayan yang melayani, kasir yang terima uangnya. Nah itu karena ya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ini yang laksanakan, kemudian bisa aja kan dia ini misalnya, ini namanya fraud ya, misalnya ini saudara sendiri yang beli 5 nanti dibayarnya cuma 4, nah seperti itu, satunya kemana ya. Oke, fungsi kasir dengan buku besar, karena kasir itu yang memegang uang ya, ingat yang pagar fans itu yang ada bagian otorisasi, pelaksanaan sama yang menyimpan. Nah kasir itu yang menyimpan uang, kemudian yang buku besarnya adalah yang mencatat transaksinya ke jurnal dan ke buku besar. Sebaiknya orang yang berbeda, karena nanti kan ada pemeriksaan yang diverifikasi oleh bagian buku besar apa yang dilakukan oleh kasir atau daftar penerimaan kasir dicocokkan dengan buku besar ini. Oke, dokumen dan catatan yang memadai. Nah kalau ini tadi sesuai dengan dokumen apa aja yang ada di siklus pendapatan. Kalau yang penjualan tunai cuma ada nota penjualan atau nota tunai gitu ya, atau struk penjualan. Nah dibuat sebelum konsumen meminta bayar. Jadi biasanya konsumen kan datang terus dibuat oleh kasirnya kemudian diberikan. Makanya seringkali ya di toko-toko diberitahu apa, jika kasir tidak memberikan nota maka Anda tidak perlu membayar. Nah itu gitu. Makanya diwajibkan harus dibikin sesuai dengan yang dibeli oleh pelanggan. Nomor urut cetak, oh iya harus, apalagi ini tentang kas ya, kas itu sangat liquid dan tingkat fraudnya tinggi juga. Jadi sebaiknya benar-benar cetak supaya bon ini terima 100.000, bon penduduknya terima 100.000, oh berarti kalau ada 2 bon harus ada 200.000. Nomornya urut tahu karena ini bon 1, bon 2. Jangan ada 5 terus kemudian bon 3-nya nggak ada. Nah terus seandainya bon 3-nya oh salah, ya tetap harus dicantumkan, tinggal dicoret batal. Jadi tetap tidak ada yang bon itu tidak nomor urut, ini bahaya banget, nanti uangnya bisa tidak sampai di perusahaan itu tadi, karena dia bisa menghapus atau bisa menghilangkan satu nota. Tapi kalau nomor urut, maka kalau satu nota tidak ada pasti akan ketahuan dan ditanyakan. Seandainya itu batal harus ada tanda batalnya, otomatis pelanggan tidak mungkin bayar dong. Nah seperti itu ya. Kemudian penjumlahan dilakukan setiap hari, makanya ada register atau list penjualan yang dilakukan hari itu ya. Kemudian bikin laporan penjualan dan buku besar seperti yang telah dijelaskan tadi. Di laporan penjualan tentang penjualan yang dilakukan hari itu atau shift itu gitu ya, shift yang terkait. Nah itu, tapi jangan sampai 1 minggu, ini kan untuk penjualan tunai ya. Buku besar juga disesuaikan nanti dengan jurnalnya, dan ini ada cocokan juga. Verifikasi independen sama, jadi nanti harus ada pencocokan dokumen, yaitu dokumen dengan fisik kayak uang tunai yang ada di register kas dicocokkan dengan daftar penerimaan atau penjualan hari tersebut. Ini kan karena penjualan tunai, cocokkan ringkasan penjualan dengan uang yang ada, gak perlu dengan nota-notanya juga. Nah itu, atau nota-nota juga dicocokkan dengan ringkasan, itu dokumen dengan dokumen ya, dilakukan di akhir, biasanya memang di akhir prosedur. Nah sekarang kita beralih ke penerimaan kas dari penjualan kredit.
Kalau tadi penerimaan kas dari penjualan tunai beda ya. Kalau ini jadi kelanjutannya dari penjualan kredit ini. Penjualan kredit ini kan bahas tadi sampai dikirim ya, sampai ditagih. Nah ini faktur. Nah sekarang kelanjutan faktur adalah kita menerima bayarannya. Makanya perlu juga pengendaliannya, aktivitas pengendaliannya dari penerimaan kas penjualan kredit. Otorisasinya ya waktu masuk bukti kasnya diotorisasi harus sama dengan yang ditagihkan, dicocokkan, ceknya nomor ceknya dicocokkan dengan faktur ini. Nah seperti itu. Kemudian pengamanan aset ya habis terima penerimaan hari itu harus disetor ke bank. Di bank diamankan. Pemisahan tugas yang terima biasanya kalau perusahaan besar ada yang terima ceknya dari pelanggan kemudian diberikan ke kasir. Nanti kasir yang proses. Nanti yang terima surat-suratnya juga membuat daftar penerimaannya juga. Nah kasir juga bikin nanti ini bisa dicocokkan. Kalau bagian bilang terima 5 cek ya kasir harus ada 5 cek. Nah seperti itu. Nanti bagian penanganan ini juga memberikan ke buku besar pembantu piutang. Ini nanti dicek juga masuk 5 cek bagian piutang dagang juga buku besar pembantu piutangnya juga harus ada kalau berkurang di kredit ya, piutang di kredit sebanyak 5 cek itu tadi. Bagian kasir dengan bagian piutang dagang juga. Jadi karena kasir itu yang terima yang proses, nanti yang nyetorkan ke bank, bagian piutang dagang itu adalah yang mengurangi buku besar pembantu piutang. Kasir dengan buku besar ya, karena dengan dari piutang dagang kan akan ke buku besar. Nah, kalau ini sama dengan kasir kan lucu juga ya. Kemudian ya, buku besar pembantu bagian piutang dagang yaitu buku besar pembantu piutang dengan bagian buku besar beda seperti yang dijelaskan tadi. Dokumennya adalah bukti penerimaan kas yaitu penerimaan cek atau laporan transfer atau uang tunai. Nah itu cocokkan, nanti dicocokkan dengan faktur yang terkait bernomor urut cetak. Ini hampir sama dengan nota tunai harus bernomor urut cetak karena itu sudah terima uangnya. Kemudian bikin daftar penerimaan kas. Biasanya daftar penerimaan kas ini dibuat oleh yang terima tadi. Nanti cocokkan sama kasir yang bikin bukti penerimaan kas. Dan daftar penerimaan kas dibikin oleh bagian yang menangani surat masuk. Nanti cocokkan. Nah verifikasi di terakhir. Bernomor urut cetak juga ya. Kemudian piutang dagang karena harus update, ini kan penerimaan kas dari penjualan kredit, jadi dia harus melakukan update buku besar pembantu piutang setiap harinya dan bikin laporan pelanggan supaya tahu ini yang sudah dilunasi dan ini yang masih akan jatuh tempo alias daftar umur piutang ya. Kemudian buku besar juga sama nanti akan dicocokkan dengan buku besar pembantu piutang ya. Verifikasi, nah ini dilakukan cocokan, tadi banyak yang dicocokkan ya, dokumen penerimaan kas tadi dicocokkan dengan bukti penerimaan kas, juga dicocokkan dengan piutang dagangnya. Atau seandainya ini tidak pakai transfer atau cek, bisa dicocokkan juga dengan kas yang diterima. Dan prosedur ini dilakukan di akhir. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas kalau seandainya pengendalian internalnya lemah, apa yang terjadi? Gitu ya. Penjualan ke pelanggan reputasinya jelek karena penjualannya tidak tertagih. Penjual ke pelanggan yang bereputasi jelek, menjual kepada pelanggan yang bereputasi jelek, gitu ya. Maka ya otomatis dia kan sudah punya reputasi jelek, tapi kita tetap jual, Pak. Otorisasinya gimana ini? Gitu ya. Maka nanti akibatnya banyak piutang tidak tertagih. Untuk mengatasi ini, oleh karena itu kredit itu disetujui oleh bagian kredit untuk pelanggan yang mempunyai masalah kredit. Jangan sama manajer penjualan kayak tadi. Ini namanya otorisasi khusus. Kemudian buku besar pembantu piutangnya catatannya harus akurat supaya kita tahu sebenarnya batas kreditnya orang ini gimana, sudah terlampaui atau belum, dan sebenarnya record pelunasan piutangnya gimana. Nah itu yang lakukan adalah bagian piutang dagang. Kesalahan kirim, salah jenis yang dikirim, salah kuantitas, alamannya ya itu terang. Pelanggan akan kecewa pasti. Pesan ini kok dikirim ini, kuantitasnya minta 5 kok dikirim cuma 2 gitu ya. Terus alamatnya salah, otomatis pelanggan nunggu lama dan terlambat. Lalu seandainya itu B2B, itu pabrik, wah dia terlambat proses produksi, akan mengakibatkan kekecewaan pelanggan. Oleh karena itu, sebelum dikirim
ya pengawasannya, artinya kita bisa atasi ini dengan pengendalian internal yang mana, yaitu rekonsiliasi antara surat jalan dengan pesanan yang dilakukan. Jadi karena pesanan itu kan dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan di dalam order penjualan, kemudian dicocokkan dengan booking tiket, booking slip atau surat jalan. Ya, kalau misalnya ada barcode sebaiknya dipakai barcode karena itu akan meminimalisasi untuk salah jenis ini. Karena barcode kan pasti benar barang yang ini. Terus pengawasan di entry data, terutama misalnya barang di gudang cuma ada 5, nggak mungkin dong jual 6, itu namanya datanya nggak valid. Kemudian yang ancaman buat siklus penjualan, pencurian barang. Ya kalau barangnya tercuri otomatis aset kita berkurang dong. Akibatnya karena barangnya nggak ada sebenarnya tapi dilaporkan aset terlalu tinggi, jadinya akibatnya. Nah sebaiknya pengawasannya yaitu pembatasan akses fisik ke persediaan, artinya orang gudang aja yang ngurusin. Seandainya bagian akuntan atau bagian persediaan yang ada di bagian kantor administrasi itu mau melakukan stok opnam, ya pasti ada waktunya, ada periodenya, ada waktunya. Jadi tidak seandainya sewaktu-waktu ya memang waktunya untuk stok opnam. Nah seperti itu. Jadi tidak sembarangan orang yang masuk, supaya tata layoutnya juga terkendali dengan baik. Kemudian barang masuk keluar ya dicatat dengan baik, makanya butuh kartu stok di sini. Gagal menagih pada pelanggan, ya otomatis namanya nggak jadi jualan, kita kehilangan pendapatan, otomatis hilang barang sudah dikirim gitu ya. Persediaan jadi terlalu kecil, piutang jadi terlalu kecil karena kan gagal menagih persediaan jadi terlalu besar, piutang jadi terlalu kecil karena gagal tagih tadi ya. Sebaiknya dibedakan fungsi pengiriman dengan fungsi penagihan. Jadi biar pengirimannya ini fokus ke kerjaannya mengirim, kemudian ditagih sesuai dengan kalau sudah dikirim ya harus ditagih. Dokumen pengiriman harus bernomor urut cetak. Nanti akan dibandingkan dengan faktur juga. Faktur berdasarkan surat jalan. Kemudian salah tagih, wah ya ini malu-maluin, sudah bayar ditagih lagi, pelanggan akan kecewa. Ini catatannya nggak benar mungkin. Oleh karena itu harus ada rekonsiliasi tentang surat jalan ya, bill of lading mungkin dengan surat penjualan, baru dibuat faktur. Lalu misalnya surat jalannya nggak ada ya jangan tagih, dia nggak beli. Atau kalau misalnya sudah lunas ya harus di entry sudah lunas, harga yang dilakukan harga yang valid. Kecurian kas, artinya kas tidak nyampe ke perusahaan, makanya harus ada tulisan tugas. Tadi kasih bisa tugas dari yang lainnya ya. Sistem logbook itu artinya disimpan dengan baik, kemudian harus disetorkan ke bank. Rekonsiliasi penting, laporan bank dengan penerimaan kas. Kemudian salah posting ya, ini pelanggan kalau sampai ditagih lagi ya. Oleh karena itu bagian piutang dagang dengan bagian buku besar sebaiknya orang yang beda, karena nanti akan dicocokkan. Bagian buku besar pembantu akan dicocokkan dengan buku besar piutang. Oke, kehilangan data, wah ini gawat, makanya harus ada backup. Kalau misalnya kita menggunakan software accounting pasti tanyain waktu close ini akan di backup gitu. Yang boleh masuk data ataupun misalnya ini manual, yang boleh buka-buka outlet itu adalah orang yang bersangkutan. Kinerja yang buruk, wah ini yang parah ya, berarti semua proses tidak efisien, gawat nih ya. Oleh karena itu ada pengawasan dan ada bikin laporan. Dari laporan itu bisa terlihat apa yang mungkin penagihannya yang kurang baik, sering terlambat atau gimana. Oke, nah itu bahasan dari Chris Miyaji tentang siklus pendapatan, di mana titik beratnya adalah di pengendalian internal. Oke, seandainya kita akan membahas ini, maka kita akan menggunakan kolom yang bukan yang ini, yang ini. Tinggal di sini dikasih jawabannya. Jadi nanti seperti ini, tinggal ditulis ini. Saya membahas otorisasi, terus apa? Otorisasi itu bagian manajer, ini punyanya piutang
punyanya penjualan kredit ya, berarti disalin aja yang ada di sini yang punyanya penjualan kredit. Nah ini mulai sini ya sampai 5. Ini yang apa? Otorisasi transaksi, salin aja persis manajer penjualan. Nah, nanti tinggal sias jawab. Manajer penjualan mengotorisasi untuk penjualan yang umum, dan manajer kredit akan mengotorisasi untuk pelanggan baru dan yang mempunyai masalah kredit. Nah, jawabannya di mana di kasus ini? Oh ya, yang melakukan adalah misalnya ini, berarti sudah kalau ini dilakukan berarti jawabannya sudah unggul. Tapi kalau tidak dilakukan jawabannya berarti lemah, dan kita harus mikir obatnya apa ya gitu. Oh berarti ada aktivitas pengendalian yang tidak dilakukan. Nah seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya yang akan membahas siklus unggulan. Sampai ketemu sias.